Pagi ini terjadi goncangan besar di dalam istana kerajaan Inggris. Kabar ini bermula dari sebuah ruangan tertutup di Clarence House, tempat Ratu Camilla sedang menerima laporan penting. Dalam sebuah rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh sejumlah staf senior dan penasihat hukum, Ratu membuka sebuah amplop coklat tanpa label, jenis dokumen yang biasanya memuat informasi sensitif. Di dalamnya terdapat hasil tes DNA yang telah diverifikasi dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Nama yang menjadi pusat perhatian dalam laporan itu adalah mendiang Putri Diana. Setelah membaca halaman pertama saja, tangan Camilla mulai gemetar. Wajahnya memucat. Tiba-tiba, ia jatuh pingsan. Staf istana langsung memberikan pertolongan, sayap kediaman pun dikosongkan, dan dokter istana segera datang. Meski insiden cepat ditutupi, efek dari informasi yang baru saja diterima Camilla tidak bisa diabaikan begitu saja. Hasil tes itu bukan sekadar skandal. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah garis keturunan kerajaan. Menurut informasi yang beredar, seorang pria berusia 38 tahun, yang selama ini hidup tenang dengan nama lain, telah menjalani tes DNA sebagai bagian dari investigasi hukum pribadi. Lab yang menangani tes tersebut awalnya mengira ini hanya formalitas biasa, seperti banyak kasus klaim kekerabatan yang sebelumnya sudah diselesaikan. Namun kali ini berbeda. Hasilnya menunjukkan kesesuaian sebesar 99,9% dengan DNA Putri Diana. Sebuah kecocokan yang tak terduga. Dan jika benar, ini akan mengubah segalanya. Camilla selama ini memang sering menghadapi tekanan, mulai dari kritik publik, sorotan media, hingga posisinya yang tidak mudah di samping Raja Charles. Namun ini adalah sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Bahwa 28 tahun setelah kematiannya, Putri Diana mungkin masih memiliki cara untuk kembali mengguncang tahta, bukan melalui dendam atau warisan, tapi melalui darah. Saat ini istana sedang bersiap menghadapi konsekuensi dari kabar ini. Upaya dilakukan untuk mengendalikan situasi. Tapi apakah ini masih bisa disembunyikan? Pertanyaannya kini adalah, jika Putri Diana ternyata memiliki seorang anak yang selama ini hidup di luar pengawasan keluarga Windsor, apa artinya bagi garis suksesi? Bagaimana dampaknya bagi Raja Charles? Dan bagi Sang Ratu, yang kini tengah berusaha pulih dari keterkejutannya? Apa makna dari kebenaran yang kini tak bisa lagi ia abaikan? Laporan terperinci tentang kasus ini masih terus dikumpulkan. Kami akan terus memperbarui informasi seiring tersedianya fakta-fakta baru. Yang terjadi semalam di Clarence House bukan hanya guncangan biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan dengan masa lalu, dan mungkin, penentuan arah masa depan monarki. Ratu Camilla tidak pernah menyangka akan menghadapi momen seperti ini. Apa yang ia baca dalam dokumen rahasia itu bukan sekadar skandal. Ini adalah saat pertanggungjawaban, rekonsiliasi dengan kebenaran yang selama puluhan tahun berhasil dikubur. Sebelum gaun-gaun megah, ketenaran global, dan tragedi yang membuat namanya abadi dalam sejarah, Putri Diana hanyalah seorang gadis yang bersembunyi di tengah keramaian. Hidupnya tak pernah benar-benar menjadi miliknya sendiri, bahkan sebelum menjadi salah satu wanita paling difoto di dunia. Meski begitu, ada bagian-bagian hidupnya yang tetap gelap. Fragmen waktu yang belum terjelaskan. Momen-momen yang hilang tanpa bekas. Dan kini, setelah hasil tes DNA mencuatkan fakta baru, bagian-bagian itu mulai diteliti secara teliti. Ternyata, Diana memang pernah menghilang dari sorotan publik dalam periode yang cukup aneh. Tepatnya antara pertunangannya dengan Pangeran Charles pada Februari 1981 dan kelahiran Pangeran William pada Juni 1982. Ada penjelasan resmi, kelelahan, tekanan media, dan kebutuhan untuk menjaga etika kerajaan. Namun angka-angka itu tidak sepenuhnya cocok. Jadwal-jadwal dibatalkan. Perjalanan ke luar negeri ditunda. Kehilangannya dari panggung publik terasa sangat mencolok, mengingat ia sedang bersiap menjalankan tugas barunya sebagai anggota keluarga kerajaan. Istana menyebutnya lelah. Teman-temannya menyebutnya stres. Tapi beberapa orang dalam menduga ada sesuatu yang lebih rumit. Desas-desus sempat beredar, meskipun samar-samar, tidak pernah sampai ke halaman surat kabar. Diketahui bahwa Diana memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan seseorang di masa prakerajaannya. Seseorang yang bekerja dekat dengan istana, mungkin dari staf kerajaan atau petugas medis. Dia mempercayakan dirinya kepada pria itu di saat-saat terlemahnya. Bahkan, hubungan itu diduga masih berlangsung, mungkin sampai awal pernikahannya dengan Charles. Pada masa itu, tak seorang pun berani membahasnya. Belum lagi dengan rencana pernikahan yang sudah diambang pintu, dan seluruh dunia menanti sosok pengantin wanita yang digambarkan suci, polos, dan sempurna. Bayangkan jika saat itu muncul pertanyaan, apakah dia punya seorang kekasih? Atau, sangat tidak mungkin dan tidak bisa diterima, seorang anak? Maka, pertanyaan-pertanyaan itu pun dipendam. Istana terus berjalan dengan cara yang biasa, diam, mengalihkan perhatian, dan foto-foto pilihan. Diana,
Entah karena kewajiban atau kesedihan, tak pernah membuka cerita tentang masa itu. Dia melanjutkan hidupnya. Menikah. Menjadi ibu. Menjadi legenda. Tapi sekarang, 28 tahun setelah kematiannya, masa lalu itu bangkit kembali. Bukan melalui kata-kata atau kenangan, tapi melalui darah. Dan kebenaran yang dulunya tak bisa dipublikasikan, kini tak bisa lagi diabaikan. Putra Charles telah lahir. Sang putri menjalani perannya dengan sempurna, seolah tidak ada yang salah. Namun di balik tampilan itu, luka terus menganga. Selama bertahun-tahun, bulan-bulan hilang dalam riwayat hidup Putri Diana tak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Mereka tetap menggantung seperti lubang hitam dalam sejarah kerajaan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, masa lalu itu sedang diperiksa kembali, dari sudut pandang baru. Apa yang dulunya dianggap sebagai periode istirahat, kini mulai dipandang sebagai upaya penutupan. Apa yang disebut sebagai langkah hati-hati keluarga kerajaan, kini terasa seperti penghapusan sengaja. Pertanyaannya kini, apakah mungkin Putri Diana pernah hamil sebelum melahirkan Pangeran William? Dan apakah bayinya itu dibesarkan secara rahasia? Sejak beberapa tahun terakhir, sebuah gagasan terus bergema, meski hanya di kalangan penyelidik-penyelidik paling berani. Ada dugaan bahwa Diana mungkin pernah mengandung selama awal-awal menjadi anggota keluarga kerajaan. Entah dari hubungan sebelumnya, entah dari hubungan yang ditutupi oleh istana, anak itu konon mungkin telah diambil saat lahir, diadopsi dengan identitas palsu, atau disembunyikan di luar negeri. Mengapa? Untuk menjaga martabat tahta, melindungi citra kerajaan, mencegah kekacauan besar. Dan kini, dengan munculnya bukti DNA dari seorang pria yang mengklaim sebagai putra biologis Putri Diana, desas-desus yang selama ini diabaikan mulai terdengar sangat mungkin untuk menjadi nyata. Pria itu berusia sekitar 38 tahun. Tumbuh dewasa dengan hubungan longgar ke lingkaran elit Inggris, namun tanpa silsilah orang tua yang diketahui. Beberapa waktu lalu, ia mengirim sampel DNA ke laboratorium swasta karena alasan pribadi. Hasilnya memicu reaksi hebat. Tes itu menunjukkan hubungan maternal langsung dengan Diana Spencer. Ini bukan lagi teori belaka. Ini adalah ilmu pengetahuan. Bulan-bulan yang hilang dalam kisah hidup Diana kini bukan lagi misteri semata. Mereka bisa jadi kunci dari rahasia yang selama ini diyakini istana akan ikut mati bersama mendiang sang putri. Selama puluhan tahun, dunia mengira sudah mengetahui semua tentang Putri Diana, pernikahannya, keluarganya, kesedihannya, hingga warisan yang ia tinggalkan. Setiap langkahnya diabadikan, setiap ucapannya dihafal, dan setiap akhir hidupnya ditangisi. Tapi ada satu bab yang selalu kosong. Sebuah bab tentang seorang anak yang tak pernah dikenalkan, tak pernah terlihat, tidak pernah dibicarakan, sampai sekarang. Ide bahwa Diana memiliki anak ketiga, dilahirkan secara rahasia dan dibesarkan jauh dari sorotan publik serta istana, selama ini dianggap sebagai konspirasi murahan. Bahan gosip tabloid. Fantasi para penggemar fanatik yang enggan melepas memorinya. Namun kini, bisikan itu mulai membentuk pola. Dokumen-dokumen mulai bermunculan. Dan mimpi buruk itu pun mulai menyerupai fakta yang selama ini dikubur dalam-dalam. Beberapa sumber dalam istana menyebut momen-momen tertentu di mana Diana tampak gelisah karena sesuatu yang tak pernah terucap. Dalam surat-surat pribadi kepada teman-temannya, ia pernah menyinggung kehilangan yang tak pernah dinamai. Dalam sesi terapi yang bocor ke media, ia berbicara tentang sesuatu yang hilang, tapi tak boleh dicari. Kini, 28 tahun setelah kematiannya, Putri Diana mungkin sedang memberikan suara terakhirnya, bukan melalui kata-kata, tapi melalui darah. Ada bagian-bagian dalam hidup Putri Diana yang selama ini hanya dianggap sebagai keluhan biasa tentang tekanan kerajaan atau pernikahan yang gagal. Namun kini, kata-kata itu mulai terdengar lebih dalam, lebih pribadi, dan mungkin menyimpan rahasia yang lebih besar. Beberapa tahun silam, ia pernah menyebut soal pengkhianatan, dipaksa melupakan, dan ketakutan jika kebenaran terungkap. Saat itu, banyak yang mengira ia merujuk pada perlakuan istana atau hubungannya yang retak dengan Raja Charles. Tapi dengan konteks baru dari hasil tes DNA, kalimat-kalimat itu seolah memperoleh makna baru. Ada cerita-cerita tak terkonfirmasi tentang seorang wanita muda yang dikirim keluar Inggris selama beberapa bulan atas perintah istana. Sebagian menyebutnya sebagai pengganti, seorang body double. Ada juga tuduhan bahwa ia menjalani inseminasi buatan sebagai bagian dari uji kesuburan dalam program penelitian yang konon memiliki hubungan samar dengan keluarga kerajaan. Yang lebih mencengangkan lagi, ada desas-desus bahwa sel telur Diana digunakan, entah dengan atau tanpa sepengetahuannya, dalam eksperimen terkendali, untuk menguji kemampuannya melahirkan pewaris tahta. Terdengar seperti fiksi. Tapi setelah munculnya bukti ilmiah, semua dugaan yang selama ini mudah diabaikan menjadi tidak semudah itu ditolak lagi.
Pria yang kini berada di pusat gempa ini adalah seorang pria 30 akhir yang sebelumnya hidup biasa. Ia dibesarkan di luar negeri dan selalu diberitahu bahwa ia anak angkat. Namun seiring bertambahnya usia, rasa curiga itu tumbuh. Wajahnya, kebiasaannya, hingga koneksi samar ke lingkaran aristokrat membuatnya terus kembali ke satu tempat, Britania. Dan satu nama, Diana Spencer. Saat ia mengirim sampel DNA untuk tes silsilah biasa, hasilnya mengejutkan. Tes itu tidak hanya menunjukkan asal keturunan Inggris biasa. Ini adalah kecocokan langsung dengan garis genetik Diana Spencer. Begitu presisi, begitu jelas, hingga laboratorium menyimpulkan temuan ini sebagai anomali internasional. Tes tambahan dilakukan, secara diam-diam oleh pihak-pihak ketiga, dan hasilnya tetap sama, cocok secara maternal. Tapi inilah yang aneh, tidak ada catatan kelahiran pria ini di arsip kerajaan. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada log medis. Tidak ada dokumen apapun yang menghubungkan dirinya dengan Putri Diana. Karena dia adalah anak yang tidak pernah muncul. Tidak ada upacara pembaptisan. Tidak ada gelar. Tidak ada peran publik. Ide bahwa Diana mungkin punya anak rahasia sudah cukup mengguncang. Tapi kenyataan bahwa istana mungkin telah mengetahui hal ini dan sengaja menyembunyikannya, membuat situasi ini menjadi lebih serius. Ini bukan sekadar rahasia pribadi. Ini adalah misteri yang bisa mengubah struktur garis keturunan kerajaan. Laporan awal dimaksudkan sebagai formalitas biasa. Setiap tahun, banyak investigasi rahasia dilakukan oleh firma hukum aristokrat, agen intelijen pribadi, atau tim penyelesaian masalah kerajaan. Tapi kali ini berbeda. Karena kali ini, sampel DNA tidak hanya mengisyaratkan skandal, ia membuktikannya. Pada awal 2025, seorang pria 30 akhir berpenampilan rapi, yang hanya dikenal sebagai subjek 07A, mengirimkan DNA-nya ke sebuah lembaga genealogi dan hubungan keluarga bergengsi di Jenewa. Ia tidak menyebut adanya masalah mendesak. Hanya ingin mengetahui lebih lanjut tentang asal-usulnya. Tapi apa yang ia dapatkan adalah jawaban yang akan mengguncang tahta. Pria ini hanya ingin tahu. Tidak ada niat besar di balik pengirimannya sampel DNA. Ia adalah anak angkat sejak lahir, tanpa informasi jelas tentang siapa orang tua kandungnya. Yang ia cari hanyalah sejarah medis, petunjuk tentang asal-usulnya. Ia tidak mengira akan memicu ledakan. Tapi ledakan itulah yang terjadi. Saat hasil tes itu tiba, semuanya sangat jelas. Tidak ambigu. Hasilnya menunjukkan kecocokan maternal sebesar 99,9% dengan mendiang Putri Diana Francis Spencer. Awalnya, staf laboratorium menduga ada kesalahan. Mungkin pergantian sampel, manipulasi data, atau bahkan penipuan. Namun setelah dilakukan uji ulang, pembandingan silang, dan analisis lebih lanjut dengan informasi genomik publik milik Diana, yang disimpan untuk keperluan forensik pasca kecelakaan fatalnya tahun 1997, hasilnya tetap sama. Pria ini memiliki DNA yang sama, secara utuh, dan secara tak terbantahkan. Kejutan ini begitu besar hingga direktur laboratorium diam-diam melaporkannya ke kontak yang terkait dengan Mi-5, saluran belakang yang biasa digunakan dalam kasus-kasus sensitif berkaitan dengan identitas nasional. Dan dari situlah istana mulai ikut campur. Dalam hitungan hari, tim hukum kerajaan sudah memperoleh laporan lengkap. Perjanjian kerahasiaan ditandatangani. Staf laboratorium dipaksa menandatangani klausul larangan membongkar informasi. Pria bernama Sandi Subjek 027A pun menjadi objek pemantauan intensif. Namun, bocoran tetap terjadi. Dan dari sanalah dokumen itu akhirnya sampai ke meja Ratu Camilla. Di pagi yang tenang, Camilla menerima amplop biasa seperti biasa. Ia mengira hanya laporan rutin. Namun saat dibuka, isi amplop itu hanyalah 3 halaman. Singkat, klinis, dan mengerikan. Ada nama pria itu, usianya, riwayat hidupnya, dan di tengah semua itu, sebuah kesimpulan yang mengguncang. Kecocokan DNA sebesar 99,9% dengan Diana Francis Spencer. Staf istana menyaksikan tangannya gemetar, suaranya tersendat. Ia hanya sempat berkata, ini tidak mungkin. Lalu, sesaat kemudian, pandangan di sekelilingnya mengabur. Ia ambruk. Beberapa menit kemudian, ia sadar kembali. Tapi segalanya telah berubah. Karena ini bukan rumor. Bukan bisikan media murahan. Ini adalah bukti ilmiah. Bukti bahwa Putri Diana mungkin pernah memiliki anak rahasia. Bukti bahwa keluarga kerajaan, baik sadar maupun tidak, telah menyembunyikan kenyataan ini. Bukti bahwa seorang pria biasa, tak dikenal oleh dunia, bisa saja adalah saudara kandung dari Pangeran William dan Harry. Bagi Camilla, konsekuensinya sangat serius. Jika dunia tahu, seluruh upaya yang telah ia bangun, posisi sulitnya sebagai ratu, pencarian legitimasi selama puluhan tahun, hingga penerimaan yang rapuh dari rakyat Inggris, bisa hilang dalam sekejap.
Diana telah kembali. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai darah. Dan Buckingham Palace harus bersiap menghadapi sebuah pertanggungjawaban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini, Ratu Camilla percaya bahwa masa lalu sudah terkubur. Ia telah bertahan melalui cemoohan publik, tatapan dingin masyarakat, dan puluhan tahun dianggap sebagai wanita ketiga dalam sebuah kisah cinta yang sempat memenuhi halaman depan surat kabar di seluruh dunia. Ia sabar menunggu saat Diana menjadi ikon global. Bahkan setelah kematian sang mantan istri pangeran, Camilla tetap tersenyum dalam diam, bertahan meski sambutan dingin kerap ia terima. Setelah semua pengorbanan itu, akhirnya ia dinobatkan sebagai permaisuri, mendampingi Raja Charles. Namun satu dokumen, satu hasil tes DNA, mengancam akan meruntuhkan semuanya. Dia hancur, kata salah satu anggota staf istana yang meminta identitasnya dirahasiakan. Bukan hanya menangis, tapi panik, amarah, ketakutan. Setelah membaca temuan DNA itu, Camilla pingsan di Clarence House. Saat sadar kembali, ia langsung bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Apakah ada yang lain yang tahu? Suara itu lemah, serak, dan penuh kecemasan. Yang ia takuti bukanlah ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan tidak bisa dibantah. Yang membuatnya gelisah adalah reaksi publik. Camilla tahu lebih baik dari siapapun bahwa Putri Diana bukan sekadar mantan putri kerajaan atau tokoh tragis biasa. Diana adalah simbol, seorang legenda hidup yang mewakili kemurnian, penderitaan, dan anugerah yang abadi. Dan jika dunia mengetahui bahwa Diana memiliki anak rahasia, wujud nyata dari warisan itu, simpati publik akan kembali mengalir deras padanya seperti ombak besar. Tidak penting lagi bahwa Camilla kini adalah ratu. Tidak penting pula bahwa ia telah menunggu puluhan tahun untuk mencapai posisi ini. Anak Diana, darah daging Diana, bisa mengakhiri segalanya. Camilla tidak hanya khawatir tentang pemberitaan buruk. Ia takut pada runtuhnya stabilitas monarki. Ia cemas akan ledakan amarah rakyat, tuntutan agar anak ini diakui sebagai pewaris sah, tekanan pada Raja Charles untuk bertemu dengannya. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di balik tembok istana. Apakah kedudukan raja masih sah? Apakah garis suksesi bisa berubah? Camilla tahu, rakyat tidak hanya akan menerima pria ini. Mereka akan menjadikannya pahlawan. Di dalam istana sendiri, analogi-analogi mulai bermunculan. Wajahnya mirip dengannya, kata seorang pegawai. Saking miripnya sampai bikin bulu kuduk berdiri. Tulang pipinya, senyumnya, bahkan cara dia menoleh. Ya, wajah dan gerak-geriknya saja sudah cukup untuk membuat hati publik bergoyah. 28 tahun setelah kematiannya, Putri Diana kembali. Bukan melalui kenangan atau foto lama, tapi melalui darah. Dan kali ini, tahta mungkin tidak bisa menyembunyikannya lagi. Begitu ia berbicara sambil menoleh, seakan Putri Diana bangkit kembali dalam wujud pria yang kini bebas berjalan di dunia. Demikian kata seorang pegawai istana yang menyaksikan foto pria itu dari kejauhan. Dan bagi Ratu Camilla, ini bukan sekadar kemiripan fisik. Ini adalah ancaman nyata terhadap segala sesuatu yang telah ia bangun. Camilla kabarnya sangat marah pada Raja Charles. Bukan karena ia terlibat langsung, tapi karena diamnya suaminya itu. Setelah mendengar hasil tes DNA, Charles tidak mengambil langkah apapun. Ia hanya memilih untuk tidak berkata apa-apa. Menurut sumber dalam, setelah menerima kabar tersebut, Charles menjadi dingin dan menarik diri. Ia melakukan jalan-jalan panjang di Taman Windsor, menolak menghadiri pertemuan-pertemuan resmi. Saat Camilla bertanya, apa yang harus kita lakukan? Charles konon menjawab singkat, seperti biasa, tidak melakukan apa-apa. Bagi Camilla, jawaban itu adalah pengkhianan. Karena kali ini, diam tidak akan menyelamatkan mereka. Justru, diam hanya memberi ruang bagi masa lalu untuk bicara lebih keras. Untuk pertama kalinya sejak ia memakai mahkota, Camilla merasakan lantai di bawahnya mulai goyah. Segala upaya untuk membentuk citra baru, semua kerja kerasnya merebut hati publik yang skeptis. Seluruh tahun yang ia habiskan untuk membangun kembali kepercayaan. Semua itu kini terancam oleh bayang-bayang seorang wanita yang telah meninggal hampir 3 dekade silam. Hanya saja, bayang-bayang itu kini bukan lagi kenangan. Ini adalah seorang anak, darah daging Putri Diana. Dan bagi sang ratu, itu jauh lebih menakutkan daripada sekadar judul berita. Segera setelah hasil tes DNA dikonfirmasi, Buckingham Palace berubah menjadi benteng diam tak berbunyi. Bukan batu yang melindungi istana, tapi kesunyian. Rapat digelar di lorong-lorong gelap. Telepon seluler dikumpulkan. Pintu-pintu yang biasanya terbuka kini dikunci, dijaga, dan dimonitor. Istana pernah melewati skandal, perselingkuhan, abdikasi, bahkan sebuah wawancara royal yang sempat mengguncang keluarga. Tapi ini berbeda. Kali ini, bukan rumor. Ini adalah bukti ilmiah. Dan dampaknya bukan hanya personal, tapi konstitusional.
Jika Putri Diana memiliki anak yang masih hidup, dan hubungan itu telah dibuktikan secara biologis tanpa keraguan, maka eksistensi dinasti kerajaan pun bisa dipertanyakan. Media belum mengetahui apapun. Publik belum boleh tahu. Belum saatnya. Selagi tahta masih berusaha mempertahankan kendali. Prioritas utama, penutupan informasi. Segera setelah Camilla jatuh pingsan, sekelompok staf istana yang dipercaya meluncurkan operasi darurat yang disebut Windsor Protocol, sebuah rencana respons krisis jarang digunakan, yang dirancang untuk menutup semua kebocoran dengan cara apapun. Laporan DNA disita. Jejak digital dihapus. Laboratorium swasta di Swiss yang melakukan uji DNA menerima pembayaran 7 angka dan dikenai larangan permanen untuk membicarakan kasus ini. Prioritas kedua, pengawasan. Intelijen Inggris secara rahasia memantau pria yang kini dikenal sebagai subjek Alpha. Bukan untuk mencelakainya, bukan pula untuk menakut-nakutinya, hanya untuk mengikutinya. Aktivitas online-nya, komunikasinya, rencana perjalanannya, semuanya diamati. Seorang sumber yang mengetahui operasi ini mengkonfirmasi. Ini bukan tentang melawan dia. Ini tentang memastikan tidak ada yang lepas kendali. Namun satu hal yang pasti, meski istana berusaha sekuat tenaga menahan arus, air mata rakyat sudah mulai menggenang. Dan jika sekali saja pintu itu retak, banjir simpati pada putri yang hilang bisa datang seperti gelombang besar. 28 tahun setelah kematiannya, Putri Diana kembali. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai warisan yang tak bisa diabaikan. Dia bukan ancaman, tapi dia adalah variabel. Dan variabel itu berbahaya. Demikian kata seorang sumber dekat istana saat pihak kerajaan mulai menyusun strategi darurat. Dengan hasil tes DNA yang tidak bisa dibantah lagi, prioritas utama Buckingham Palace adalah diam 1000 bahasa. Kantor komunikasi kerajaan langsung masuk ke status lockdown darurat. Jurnalis yang mencium aroma cerita ini langsung dihubungi secara personal. Beberapa diberi peringatan. Yang lain menerima insentif untuk tutup mulut. Peningkatan tajam dalam kontrak non-pengungkapan, NDA, dokumen pengadilan yang dirahasiakan, serta gangguan teknis tak terduga di beberapa redaksi memicu kekhawatiran di kalangan editor senior. Namun tak ada yang berani mengejar terlalu jauh. Strateginya sederhana, beli waktu. Waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan jika cerita ini bocor. Waktu untuk memeriksa motif pria tersebut. Waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya, atau justru tidak mengambil langkah sama sekali. Namun, tidak semua pihak di istana sepakat. Menurut laporan, Pangeran William dikabarkan marah karena ia baru saja mendapat kabar ini belakangan. Sementara Kate, yang dikenal sebagai diplomat keluarga, disebut menyarankan agar tetap tenang, namun juga bertanya mengapa mereka tidak diberitahu lebih awal. Sejumlah anggota keluarga kerajaan senior khawatir semakin lama kebenaran ini ditutupi, semakin hebat dampaknya ketika akhirnya terbongkar. Bahkan Putri Anne, yang dikenal sangat setia pada institusi kerajaan, dikabarkan berkata, "Kita pernah melewati masa-masa sulit sebelumnya, tapi belum pernah kita lewati Diana yang kembali hidup." Di tengah segala keguncangan itu, Ratu Camilla terlihat pasif. Ia yang biasanya mahir mengendalikan tekanan dengan tenang dan ketahanan, kini seperti kehilangan pegangan. Ia menjadi penonton dalam gempa yang menggerogoti tahta yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya. Karena masalah kali ini bukan hanya tentang satu anak rahasia. Masalah sesungguhnya adalah bahwa Putra Diana memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh istana, kebenaran. Dan dunia selalu mencintai kebenaran, terlebih jika wajahnya mirip dengan Putri Diana. Mesin kepanikan bekerja tanpa henti. Tapi bahkan istana sadar, darah tidak bisa disembunyikan selamanya. Selama berminggu-minggu, pria itu tetap menjadi bayangan, namanya terkubur dalam laporan rahasia. Diawasi, ditekan, dan dikontrol. Tapi rahasia yang tenang pun tidak bisa selamanya sunyi. Apalagi jika kebenarannya tertulis dalam DNA. Lalu, pada sebuah pagi musim semi yang dingin, sebuah video muncul di internet. Sederhana, tanpa logo, tanpa branding. Hanya seorang pria 35 tahun duduk di ruang tamu sederhana. Di belakangnya, rak buku dan foto pedesaan Inggris. Ia tidak terlihat seperti bangsawan. Tapi ia juga bukan orang biasa. "Saya tidak lahir untuk memulai perang," katanya pelan. "Saya lahir tanpa nama, tanpa kisah. Tapi hari ini, saya rasa saya telah menemukan cerita saya sendiri." Tidak ada drama. Tidak ada klaim kepemilikan tahta. Hanya satu suara, satu wajah, dan satu pertanyaan yang mulai menggema di seluruh dunia. Apa benar inilah putra-putri Diana? Pria itu tidak mengklaim kekuasaan. Tidak meminta uang. Hanya satu kalimat yang membuat dunia terguncang. "Nama ibu saya adalah Diana. Saya percaya, ia ingin saya tahu ini." Video singkatnya menyebar bak api di hutan kering. Diunggah ke sebuah situs pribadi,
lalu dibagikan oleh akun-akun anonim di media sosial. Dalam hitungan jam, jutaan orang telah mengunduh, menyimpan, menerjemahkan, dan menontonnya. Tim hukum istana langsung berusaha menurunkan video itu. Perusahaan teknologi diminta membantu. Tapi sudah terlambat. Kemiripan wajahnya dengan Putri Diana begitu mencolok hingga membuat banyak orang gelisah. Garis rahangnya sama. Matanya lembut dan cenderung menunduk. Caranya berbicara pelan, hati-hati, sangat manusiawi. Ia tidak bicara dengan sombong. Ia tidak menuntut apapun. Ia bukan menyatakan dirinya sebagai anggota keluarga kerajaan. Bahkan ia menolak semua gelar. Saya tidak ingin menjadi bangsawan. Saya tidak menginginkan tanah atau upacara. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa ibu saya ada di dalam diri saya. Bahwa kasih sayangnya, dalam bentuk apapun, adalah nyata. Dan bahwa saya bukan rahasia, hanya seseorang yang lebih mereka sukai untuk dilupakan. Tidak ada penyalahan terhadap Raja Charles. Tidak ada tuduhan. Tidak ada permintaan. Namun pesannya sangat jelas. Ia adalah putra-putri Diana. Dan sekarang, seluruh dunia tahu. Reaksi publik muncul seketika. Hashtag bermunculan di media sosial. Kolom komentar dipenuhi curahan emosi. Ribuan orang berkata bahwa mereka selama ini menduga ada bagian lain dalam kisah hidup Diana yang belum terungkap. Ada juga suara-suara yang mulai menuntut hasil tes DNA dirilis secara resmi. Sejumlah besar masyarakat menyerukan agar Pangeran William dan Harry mengakui keberadaan pria ini, jika tidak secara resmi, setidaknya secara pribadi. Dan sepanjang semua kegaduhan itu, pria itu tetap tenang. Ia menutup pernyataannya dengan satu kalimat yang seolah ditujukan bukan kepada tahta, tapi kepada ibunya yang tak pernah ia kenal. Saya tidak butuh tahta. Saya hanya butuh kebenaran. Saya harap, dimanapun ia berada, ia bangga karena saya akhirnya menemukannya. Layar pun berubah gelap. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dunia tidak sekadar berduka atas kematian Diana. Kali ini, mereka bertemu dengan sisi dari dirinya yang belum pernah dibagikan sebelumnya. Di dalam Buckingham Palace, kristal-kristal masih bersinar. Para penjaga masih melangkah rapi. Mahkota masih berada di atas beludru dan emas. Namun di balik tradisi yang terlihat sempurna itu, fondasi kerajaan mulai retak. Karena meski monarki telah ahli mengelola skandal, mereka tidak pernah siap untuk ini. Sebuah tantangan bukan dari politik, bukan dari pers, tapi dari darah. Pria ini tidak mengklaim gelar. Ia tidak menuntut tempat di garis suksesi. Tapi ia telah melakukan sesuatu yang jauh lebih mengguncang monarki. Ia berkata jujur. Dan kebenaran itu kini menggantung di atas institusi kerajaan seperti awan badai, diam, berat, dan mustahil untuk diabaikan. Ratu Camilla masih belum muncul di hadapan publik. Secara resmi, dikabarkan ia sedang beristirahat. Namun menurut sumber dalam, ia tenggelam dalam tekanan. Posisinya di samping Raja Charles semakin rapuh. Seluruh usaha yang ia bangun untuk keluar dari bayang-bayang Putri Diana luluh dalam satu pengungkapan. Bukan karena rumor. Bukan karena fitnah. Tapi karena Diana meninggalkan sesuatu yang nyata, seorang putra, sebuah suara, sebuah warisan yang tak bisa dikubur. Raja Charles hingga kini tetap bungkam secara resmi. Namun menurut sumber dekat istana, ia telah mengakui situasi ini dalam lingkaran tertutup. Kabarnya, ia bahkan bertemu langsung dengan pria tersebut. Tanpa kamera, tanpa staf, hanya sebuah momen sunyi antara seorang ayah dan anak, serta gema kenangan akan wanita yang dulu gagal ia pertahankan. Masyarakat pun terpecah. Ada yang mendesak pengakuan resmi. Ada yang meminta investigasi independen. Banyak juga yang hanya ingin apa yang pernah Diana perjuangkan. Dilihat, didengar, dan dibiarkan bebas. Pangeran William dan Harry belum memberikan pernyataan resmi. Tapi seluruh dunia kini memperhatikan mereka lebih dari sebelumnya. Apakah mereka akan tetap berdiri bersama institusi? Atau apakah mereka akan membuka hati pada seorang pria yang memiliki mata ibu mereka? Sementara itu, monarki harus menghadapi pertanyaan besar. Akankah tahta bertahan dari pengungkapan seperti ini? Karena ini bukan sekadar krisis prosedural. Ini adalah krisis identitas, warisan, cinta. Selama berabad-abad, mahkota menggunakan darah sebagai dasar kekuasaan. Kini, untuk pertama kalinya, darah itulah yang menanyakan legitimasi tahta. Saat istana bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya, satu hal pasti. Kisah Putri Diana belum selesai. Ia hidup dalam kenangan, dalam mitos. Dan kini, dalam diri seorang pria yang membawa wajahnya, tanpa perlu menyandang gelar. Tahta mungkin masih berdiri. Tapi hari ini, ia telah berubah, dipisahkan oleh darah. Dan gema dari kebenaran itu, akan terus bergema. Dan kini, di tengah gema yang terus bergema, satu kebenaran tidak bisa lagi diabaikan. Kebenaran ini tidak akan dibungkam untuk kedua kalinya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika Anda tidak ingin ketinggalan update terbaru, dukung kami dengan klik like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.